البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, muka surat 38 ya, masuk ke bab baru, al-khas. Sekarang yaitu lafadz yang khusus. Setelah kita tahu lafadz umum, maka kebalikannya insyaallah gambarannya jelas. Ta'rifu definisinya, al-khasu lughatan diddul am. Khusus secara bahasa adalah lawan atau kebalikan dari lafadz yang umum, sesuatu yang bersifat menyeluruh. Berarti khusus ya khusus untuk orang tertentu saja. Apakah ini hanya satu orang? Belum tentu, boleh jadi adalah satu negara. Tapi apa? Dia tidak bersifat umum. Satu bangsa, satu suku misalkan. Tidak hanya satu orang, tapi orang yang memang memiliki sifat yang disebutkan dalam lafadz tadi. Berarti dia tidak umum. Wastilahan, al-khas secara istilah adalah al-lafdzu dallu ala mahsur. Suatu lafadz yang menunjukkan kepada sesuatu yang terbatasi. Bisyakhs, dengan apa? Seseorang. Au adat atau bilangan. Contohnya apa? Ka asma'il a'lam, seperti nama. Ini bahasa kita kurang. Isim bahasa Indonesianya atau bahasa Melayunya adalah nama. A'lam nama juga. Intinya adalah apa? Adalah mungkin apa? Sekedar gelaran-gelaran atau julukan-julukan atau nama itu sendiri. Intinya nama. Nah, ya, ini terbatasi dengan orang. Seperti apa? Carikan saya Sulaiman. Jelas ini khusus. Tidak orang seluruh dunia, tapi apa? Orang yang memang namanya adalah Sulaiman. Walaupun boleh jadi jumlahnya ada 1000, tapi ini terbatasi. Kalau dibatasi lagi berarti misalkan apa? Sulaiman bin Dawud, berarti makin sedikit jumlah orangnya, semakin dibatasi. Baik, maka ini dibahas di dalam usul fikih. Semakin dikasih parameter, semakin dikasih qarinah, maka akan semakin terbatasi dia. Dikasih apa? Dikasih pembatas-pembatas. Wal isyarah, seperti juga apa? Asmaul isyarah. Hada, berarti apa? Ini cuma orang tertentu. Baik. Wal adad, dan bilangan. Misalkan apa? Miliun banyak, tapi apa? Terbatasi cuma 1 juta. 1 juta yang ke 1 juta 1 juta 2 nggak masuk di situ. Berarti memang dia terbatasi. Fa kharaja bi qaulina ala mahsur al-an. Maka keluar dengan perkataan kita, yaitu kepada sesuatu yang terbatasi. Berarti apa? Lafadz yang bersifat umum, yang bersifat menyeluruh. Setelah kita tahu khas, yaitu apa? Suatu masdar yang kembalinya kepada zat. Sekarang yang berikutnya, wat takhsis. Takhsis adalah masdar juga, tapi kembalinya kepada fiil, perbuatan, yaitu usaha untuk mengkhususkan. Jadi perbedaan antara khas dengan takhsis, khas ini adalah zatnya, memang lafadznya sudah khusus. Muhammad ini khusus, Zaid khusus, Epal khusus, meja khusus. Takhsis itu proses usaha, fiil. Dia adalah masdar yang kembali kepada fiil, yaitu usaha atau perbuatan untuk mengkhususkan suatu dalil yang umum. Wa takhsisu lughatan diddut ta'mim. Secara bahasa, yang namanya pengkhususan yaitu usaha pengkhususan adalah kebalikan dari usaha untuk membuat umum, membuat sesuatu menjadi menyeluruh. Wastilahan, secara istilah, ikhraju ba'di afradil am, yaitu usaha untuk mengeluarkan atau proses untuk mengeluarkan sebagian dari individu yang bersifat umum. Baik, insyaallah gambarannya jelas ya. Kalau khas itu sejak awal lafadznya sudah khusus dia. Tapi kalau takhsis itu adalah suatu lafadz yang umum kemudian dilakukan di dalamnya usaha untuk membuang sebagiannya. Contohnya apa? Contohnya innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Sesungguhnya semua manusia, ini umum, mereka itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini namanya takhsis, dikhususkan. Yaitu apa? Dikeluarkan dari keumuman tadi orang-orang yang beriman. Berarti apa? Orang yang beriman tidak masuk ke dalam
hukum kerugian tadi. Nah, ini yang namanya taksis. Berarti siapa yang mendapatkan kerugian yang tersisa dari proses tadi, yaitu apa? Yang tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak mewasiatkan untuk berbuat kebenaran, dan tidak saling mewasiatkan untuk bersikap untuk menempuh kesabaran. Nah, berarti yang tersisa itulah yang rugi. Baik. Wal mukhassis. Nah, sekarang istilah yang ketiga, yang mengkhususkan. Ini siapa? Nah, kembali ke beberapa sudut pandang sekarang. Bi kasri shad, mukhassis. Fa'ilut taksis, yang melakukan proses pengkhususan tadi. Siapa? Wahuwa syari', yaitu yang membuat syariat, yaitu Allah Ta'ala. Atau apa? Syari' kadang artinya adalah yang membawa syariat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi mukhassis itu harus Allah Ta'ala atau Rasulnya. Para ulama tidak boleh membuat taksis. Makanya para ulama membuat kaidah apa itu? Dalil nas yang umum tidak boleh ditaksis dengan ra'yu. Menurut saya ini perlu dikeluarkan orang-orang yang begini. Nggak boleh menurut saya. Harus apa? Tengok ada dalil yang lain tidak untuk mengkhususkan. Kalau sekedar ra'yu tidak boleh. Baik. Karena apa? Masalah taksis ini kembalinya adalah kepada hukum syariat. Hukum syariat diambil dari wahyu. Baik, wa yutlaqu 'ala dalilil ladzi hasala bihi taksis. Dan terkadang mukhassis itu diistilahkan, atau mukhassis adalah istilah yang diberikan kepada dalil, yang dengan adanya dalil itulah terjadinya pengkhususan. Baik, dan ini ma'ruf. Misalkan apa? Misalkan dalil apa itu yang bersifat umum. Misalkan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah, yaitu Allah Ta'ala, yang menciptakan untuk kalian semua yang di bumi. Khalaqalakum, lamnya adalah apa itu? Lamul ibahah, yaitu membolehkan, semuanya halal. Hukum asalnya semua yang di bumi ini adalah halal. Baik, apakah ada mukhassisnya? Apa maksudnya adalah apa? Apakah ada dalil yang mengkhususkan? Oh, ada. Di antaranya dalilnya apa itu? Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kalian bangkai. Baik, apa mukhassisnya? Yaitu firman Allah Ta'ala dalam ayat di Al-Maidah misalkan. Nah, itu mukhassisnya adalah dalil. Walaupun hakikatnya siapa yang mengkhususkan? Allah Ta'ala. Baik. Wa dalilut taksis nau'an. Dalil pengkhususan ini ada dua macam. Nah, ini yang kita katakan apa? Qarinah. Qarinah untuk kita mengetahui apa yang Allah inginkan. Ternyata keinginan Allah terkadang itu bersambung, terkadang dia itu berpisah, yaitu apa? Terpisah. Nah, keinginan Allah diantara sekarang apa? Dalil umum, ternyata nanti ada petunjuk yang menunjukkan, ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak menginginkan keumumannya, tapi Allah menginginkan sesuatu yang bersifat khusus. Baik. Nah, sekarang sesuatu yang bersifat khusus tadi ditunjukkan dengan apa? Yaitu boleh jadi muttasil, boleh jadi munfasil. Pengkhusus yang bersambung langsung di dalam rangkaian kalimat tadi, atau sesuatu pengkhusus yang terpisah, yaitu datang dari dalil yang lain di tempat yang lain. Baik. Muttasil macam tadi yang barusan disebutkan illal ladzina amanu. Ini muttasil karena dalam satu rangkaian kalimat. Walaupun dipisah dari sisi apa? Ayat 1, ayat 2. Tapi itu masih muttasil. Kalau munfasil contohnya adalah apa? Setelah Allah Ta'ala mengkhususkan yang halal itu, dikhususkan dengan apa? 4 perkara, yaitu apa? Yang 4 perkara tapi kemudian bercabang-cabang juga itu. Yaitu ada bangkai, ada juga apa? Lahmu khinzir, ada juga darah yang masfuh, yang tercurah, darah yang tercurah atau yang mengalir, dan juga ma'uhilla bihi li ghairillah, sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Biasanya secara umum kita akan katakan selain itu semuanya halal. Ternyata ada dalil munfasil, yaitu hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma yang mana Rasulullah SAW menyebutkan, bukan yang itu, apa yang diharamkan di dalam hadis contohnya? Hadis Jabir, berarti hadis Jabir, yaitu apa? Nah, Rasulullah SAW
an kulli dzinabin minas siba wa an kulli dzimakhlabin minat tuyur. Rasulullah SAW melarang kita memakan binatang yang yaitu binatang buas yang bertaring. Demikian pula Rasulullah melarang kita memakan dari burung yang bercakar, yaitu apa? Burung yang buas juga. Berarti apa? Ada pengkhusus dalam Al-Quran, ada juga pengkhusus yang terpisah dari Al-Quran, yaitu hadis. Baik. Ada juga yang semula dikhususkan kemudian pengkhususan itu diperkecualikan lagi. Nah, ini yang hadis Ibni Umar tadi, yaitu apa? Secara umum bangkai tidak dihalalkan. Ternyata Rasulullah mengkhususkan ada bangkai-bangkai yang dihalalkan, yaitu apa? Uhillalana damani wa maitatan. Dihalalkan untuk kita 2 darah dan 2 bangkai. Adapun untuk yang darah adalah al-kabid wa tohal, yaitu jantung dan limpa. Sini istilahnya limpa juga kan? Baik. Kemudian apa? Yang untuk yang bangkai adalah apa itu? Al-hut wal jarad, yaitu hut yaitu apa? Ikan, dan jarad yaitu belalang. Ternyata sesuatu yang dikhususkan tadi kemudian apa? Dikhususkan lagi, yang diharamkan hanya yang selain itu misalkan. Ini menunjukkan ada dalil pengkhusus yang bersambung dengan ayat, ada yang terpisah, yaitu ternyata datang dari hadis. Ini sekedar gambaran untuk memahami apa itu muttasil dan munfasil. Fal muttasil, maka dalil yang bersambung adalah mala yastaqillu binafsih, dalil yang tidak berdiri sendiri. Seperti yang ayat tadi itu, illal ladzina amanu, nggak mungkin dia berdiri sendiri. Gimana tahu-tahu? Kecuali orang yang beriman. Memangnya ada apa? Mana mustasna minhu? Berarti perlu memang apa? Dia bersambung dengan lafaz sebelumnya. Apa itu? Innal insana lafi khusr. Baik. Yang kedua, wal munfasil ma yastaqillu bi nafsih. Dalil yang terpisah adalah dalil yang mampu berdiri sendiri, yaitu hadis-hadis. Atau mungkin ayat tapi di tempat yang lain. Nah, itu contoh dalil yang mampu berdiri sendiri. Baik. Qal faminal mukhassisil muttasil, maka di antara contoh atau bentuk mukhassis yang bersambung adalah awalan al-istisna, yaitu pengecualian dengan illa dan saudari-saudarinya, yaitu apa? Ghair atau siwa atau suwa dan semacamnya. Wa huwa lughatan, istisna pengecualian secara bahasa adalah minas sani, yaitu apa? Sani asalnya adalah membengkok atau mendekat. Wa huwa raddu ba'di syai' ila ba'dih. Ini asal dari sani, yaitu apa? Kembalinya sebagian perkara ke sebagiannya, yaitu memang dia membengkok kembali ke arah dia. Ka saniyil habl, seperti bengkoknya tali. Semula lurus dari barat ke timur, tahu-tahu dia membengkok mendekat ke asalnya lagi. Nah, ini namanya sani. Ini secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah yang namanya pengecualian itu apa? Ihraju ba'di afradil am, yaitu mengeluarkan sebagian anggota atau individu dari lafaz yang umum, tapi dengan apa? Bi illa au ihda akhawatiha, dengan lafaz illa kecuali atau salah satu dari saudari-saudarinya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Jelas illa di sini nggak mungkin berdiri sendiri. Harus apa? Harus ada mustasna minhu, yaitu yang sebelumnya itu. Baik. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling berwasiat untuk setia di atas kebenaran dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran, yaitu apa? Terus-menerus bersabar. Wa kharaja bi qaulina bi illa, keluar dengan perkataan kita, yaitu pengeluaran dengan cara apa tadi? Dengan illa, kecuali, au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudari-saudarinya, at-takhsisu bisyarat, yaitu pengkhususan dengan pola syarat. In kana kadza fahuwa kadza. Nah, ini dia adalah apa? Taksis juga, tapi bukan dengan istisna. Dia pengkhusus juga syarat itu, karena tidak semua orang layak masuk. Tapi istilahnya bukan istisna, tapi adalah syarat.
Dan semuanya adalah taksis, alat untuk cara untuk apa? Membuat dalil umum itu jadi khusus, mengkhususkan dalil umum. Wal ghairuh bitaksisi wal ghairih, dan cara yang lain. Ilahuna wallahu a'lam. Saya bagus tentang ayat yang Hawiyah tadi, itu yusabbihu lillahi man fis samawati wal ardh. Itu umum ayatnya. Jadi macam mana kita nak menjawab orang kafir? Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, kalau nggak salah dulu anak baca, ini sama saja antara ma dengan man. Kalau ma itu yang diinginkan memang umum semuanya. Kalau man itu lafadznya khusus, tetapi yang diinginkan adalah umum. Kenapa? Manakala mereka itu ternyata mampu bertasbih, maka mereka diposisikan pada posisi makhluk yang mampu berakal. Nah itu makanya dikatakan dengan man, karena kita tahu man ini adalah apa? Menunjukkan kepada sesuatu yang berakal. Maka di sini bukan maksudnya Allah mengkhususkan, tapi apa itu? Mura'atul makna, melihat dari sisi maknanya. Manakala ternyata makhluk yang mati pun, benda mati pun, mereka mampu bertasbih, mampu mengenal Allah dan mensucikan Allah dari kekurangan, berarti mereka diposisikan pada apa? Posisi makhluk yang berakal, maka dikasih man di situ. Seperti apa firman Allah Ta'ala? Contoh bahwasanya lafadznya seakan-akan khusus untuk yang berakal, tapi yang diinginkan adalah umum. Apa itu? Wallahu khalaqa kulla syai'in mim ma'in faminhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlaini wa minhum may yamshi 'ala arba'. Allah menciptakan segala sesuatu itu dari air. Maka di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya pakai man. Padahal siapa ini? Kata para ulama adalah ular, ulat, cacing dan sebagainya. Wa minhum may yamshi 'ala rijlain. Di antara mereka ada yang berjalan di atas 2 kaki. Wa minhum may yamshi 'ala arba'. Ala arba'. Di antara mereka ada yang berjalan di atas 4 kaki. Baik. Yang dengan perut dan yang dengan 4 kaki, ini jelas apa? Binatang-binatang, hewan-hewan. Yang man itu hakikatnya hanya yang tadi aja, yang berjalan di atas 2 kaki saja secara umum. Baik. Tapi kenapa sekarang Allah menggunakan man untuk semuanya? Ini mimbabit taglib. Kenapa? Manakala manusia itu memang mendominasi semuanya dari sisi kemuliaan dan kekuasaan, maka digunakan pola man di situ. Bukan karena polanya, bukan karena keinginan yang macam tadi, yaitu berakal atau tidak berakal, tapi apa? Tapi keinginannya di sini lain, yaitu mimbabit taglib, yaitu dominannya. Baik, makanya man di sini walaupun lafadznya khusus dari sisi untuk orang berakal, tapi yang diinginkan adalah umum. Baik. Ini dari sisi ini. Walaupun apa? Keinginan Allah lain tentang masalah apa itu? Yusabbihu lillahi man, dengan yang di sini mayyamsi ala rijl ala arba. Keinginannya lain, tetapi sama-sama kembali ke makna yang sama, yaitu apa? Umum, takmin. Wallahu a'lam. Iman itu masuk dalamnya juga macam orang kafir, orang yang tidak berzikir pada Allah, masuk juga dalam itu. Nah itu boleh jadi maksudnya membabi taglib, sebagian ulama mengatakan taglib. Dan dari sisi yang lain, orang kafir pun mereka berzikir, cuma apa? Zikirnya dengan kesyirikan dan sebagainya. Karena secara umum, kembali ke firman Allah Ta'ala, apa itu? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman mayoritas dari mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan musyrik. Jadi walaupun mereka musyrik, mereka masih punya keimanan pada rububiyah, sehingga zikir itu tetap ada. Ulama yang lain mengatakan kalaupun mereka tidak berzikir, dan ini jarang, orang yang menyembah, yang berbuat syirik, tetap zikir itu ada, zikir pada Tuhan. Tetapi kalaupun misalkan tidak demikian, sama sekali memang tidak berzikir, kata para ulama, orang ini sebagian dari dirinya telah berzikir, yaitu apa? Bayang-bayangnya, kata para ulama. Karena bayang-bayang juga berzikir pada Allah Ta'ala. Sebagian mengatakan gitu. Tapi yang pertama lebih kuat. Walaupun kafir, tetap apa? Zikir itu ada, mentasbihkan Allah. Yang lain mengatakan lidahnya tidak bertasbih, tapi apa itu? Secara halnya tetap dia itu suatu saat atau suatu ketika dia akan bertasbih, mengakui keagungan Allah Ta'ala dan seterusnya. Wallahu a'lam.